Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas 4 Istanbul MIT Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 6 subtema 2 muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama yang akan dibahas adalah tentang menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Keberagaman ini dipengaruhi oleh bentang alam suatu wilayah. Misalnya sumber daya alam sayur dan buah yang terdapat di dataran tinggi. Sekarang perhatikan contoh sumber daya alam dan pemanfaatannya berikut. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya di sini ada sumber daya alam buah dan sayur. Manfaat dari buah dan sayur adalah sebagai bahan pangan sehari-hari. Yang kedua, sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomi karena dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai bahan baku berbagai olahan makanan. Masih sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua ada hewan. Di sini ada hewan, sapi dan kerbau. Manfaatnya dapat diambil daging atau susunya. Lalu tenaganya digunakan untuk membajak sawah dan kotorannya dijadikan bahan pupuk. Masih sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga ada tanah liat. Manfaat tanah liat yang pertama, tanah ini memiliki nilai ekonomi. Dan yang kedua, tanah liat sebagai bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Selanjutnya, setelah tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya di sini ada batu bara. Manfaat dari batu bara yaitu sebagai bahan bakar untuk alat transportasi dan yang kedua sebagai bahan baku industri baja. Yang ketiga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Gimana nandaku kelas 4 Istanbul masih semangat ya untuk melanjutkan pelajarannya? Masih lanjut ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan manfaatnya. Yang kedua ada minyak bumi. Manfaat dari minyak bumi adalah sebagai bahan bakar untuk mesin kendaraan. Yang kedua sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG. Yang ketiga sebagai penghasil serat untuk bahan baku tekstil, yaitu nilon. Selanjutnya, usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita lestarikan. Yang pertama ada sumber daya alam air.
Sumber daya alam air biasanya terdapat salah satunya adalah di sungai. Manfaatnya adalah pengairan atau irigasi, usaha pelestarian dari air di dalam yang terdapat di sungai, yaitu yang pertama menggunakan air dengan hemat, yang kedua menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai, yang ketiga mengadakan reboisasi hutan, dan yang keempat menjaga ketersediaan air bersih. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya alam padi. Sumber daya alam padi biasanya terdapat di sawah. Manfaat sumber daya alam padi adalah sebagai bahan makanan dan usaha pelestarian. Sumber daya alam padi yang pertama yaitu membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Yang kedua memberi pupuk. Yang ketiga melakukan pengairan dengan baik. Yang keempat menggunakan bibit unggul. Dan yang kelima memanen tepat pada waktunya. Selanjutnya ada sumber daya alam mahoni. Sumber daya alam mahoni biasanya terdapat di hutan. Manfaat sumber daya alam mahoni adalah sebagai bahan baku industri kayu dan usaha pelestarian. Sumber daya alam mahoni yang pertama menggunakan bibit unggul, yang kedua memberi jarak tanam pohon, yang ketiga menyilang dan menyulam tanaman yang mati, yang keempat memangkas cabang, yang kelima memupuk tanaman saat berusia 1 tahun. Lalu selanjutnya sumber daya alam rotan. Sumber daya alam rotan juga masih terdapat di dalam hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furniture. Lalu usaha pelestariannya yaitu yang pertama memberi jarak tanam pada tanaman. Yang kedua menanam pada awal musim hujan. Yang ketiga memberi pupuk. Yang keempat membersihkan tanaman yang mengganggu. Dan yang kelima menebang rotan yang sudah tua. Sumber daya alam yang selanjutnya adalah sumber daya alam ikan. Sumber daya alam ikan terdapat di sungai, danau, dan di laut. Manfaat dari sumber daya alam ikan adalah sebagai bahan makanan dan usaha pelestarian dari sumber daya alam ikan. Yang pertama, menghindari pencemaran air. Yang kedua, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. Dan yang keempat, mengadakan reboisasi pantai. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, seperti biasa, jika ada yang ingin ditanya atau masih ada yang kurang paham, bisa langsung japri ke Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.